Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai sejarah asal-usul Kota Padang Sidempuan. Kota Padang Sidempuan yang ada di Provinsi Sumatera Utara, yang juga merupakan salah satu kota besar di Pulau Sumatera. Dan juga ini akan terkait dengan asal-usul penamaan Padang Sidempuan. Bagaimana kisah dan sejarahnya? Silakan disimak berikut ini. Kota Padang Sidempuan berada di Provinsi Sumatera Utara. Kota Padang Sidempuan terkenal dengan sebutan Kota Salak karena banyaknya kebun salak di sana, terutama pada kawasan di kaki Gunung Lubuk Raya. Secara geografis, keseluruhan Kota Padang Sidempuan dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan yang dulunya merupakan kabupaten induknya. Kota ini merupakan persimpangan jalur darat untuk menuju Kota Medan, Sibolga, dan Padang, Sumatera Barat di jalur lalu lintas Barat Sumatera. Lantas, mengapa kota ini diberi nama Padang Sidempuan? Tentu saja berbeda dengan nama Kota Padang dan Kota Padang Panjang di Sumatera Barat. Asal-usul nama Padang Sidempuan diambil dari bahasa orang-orang Minang. Berasal dari kata Padang na Dimpu. Padang berarti hamparan luas, na berarti di, dan Dimpu berarti tinggi. Jadi, Padang Sidempuan artinya hamparan rumput yang luas yang berada di tempat yang tinggi. Begitulah keadaan kota ini pada sekitar abad ke-17. Pada zaman dahulu, daerah ini memang merupakan tempat persinggahan para pedagang dari berbagai daerah, terutama pedagang ikan dan garam dari Sibolga. Kemudian pada 1825 di daerah itu dibangun Benteng Padang Sidempuan yang lokasinya ditentukan oleh Tuanku Tambusai, yang dipilih karena cukup strategis ditinjau dari sisi pertahanan karena dikelilingi oleh sungai yang berjurang. Sejalan dengan perkembangan Benteng Padang Sidempuan, maka aktivitas perdagangan berkembang di Sitamiang yang sekarang termasuk perdagangan budak yang disebut Hatoban. Pada 17 Maret 1824, kekuasaan Inggris di Sumatera diserahkan kepada Belanda, termasuk Residen Tapanuli yang dibentuk Inggris tahun 1771. Setelah menumpas gerakan kaum Padri tahun 1830, Belanda membentuk distrik setingkat kewadanaan Mandailing, distrik Angkola, dan distrik Teluk Tapanuli di bawah kekuasaan Gubernur Sumatera West Coast yang berkedudukan di Kota Padang. Dan pada 1838 dibentuk dan asisten residennya berkedudukan di Padang Sidempuan. Setelah terbentuknya Residen Tapanuli melalui Besluit Gubernur Jenderal tanggal 7 Desember 1842, antara tahun 1885 sampai dengan 1906, Padang Sidempuan pernah menjadi ibu kota Residen Tapanuli. Setelah Kota Padang Sidempuan direbut pemerintah Indonesia, pasukan Belanda mundur ke Batang Toru. Namun, baru berselang 6 jam, Kota Padang Sidempuan jatuh ke pangkuan Ibu Pertiwi. Tiba-tiba, secara mendadak, muncul 2 pesawat tempur di langit Padang Sidempuan dan menembaki kota yang disusul dengan pasukan Belanda yang melakukan putar balik di Batang Toru. Suasana panik dan serangan darat dari pasukan Belanda dari arah Batang Toru tidak mampu ditahan oleh pasukan gabungan dan terpaksa harus mundur secara bertahap ke Hutagoti,
Huta Pijorkoling, dan Huta Pindu Padang, yang akhirnya konsolidasi untuk bertahan di Huta Huraba. Pasukan Belanda yang sudah menguasai wilayah Padang Sidempuan tampaknya belum puas dan khawatir terjadi lagi perlawanan balik. Mereka menyusun rencana strategis baru untuk melumpuhkan lawan dan memukul mundur sejauh-jauhnya dari Padang Sidempuan. Karena itu, pada 5 Mei 1949, sekitar pukul 4 pagi, pasukan Belanda mulai melakukan penyerangan terhadap lawan yang dilaporkan membuat pertahanan berupa benteng di Huta Huraba. Rencananya penyerangan dimulai dari Pijorkoling dengan taktik serangan holistik dengan cara mengepung dari 4 jurusan. Pasukan Belanda dalam hal ini dibantu oleh 2 orang penunjuk jalan yang desersi dari anggota MBK Tapanuli yang bernama Makaleo dan Samsil Bahri. Dalam serangan yang tidak diduga oleh tentara Indonesia ini, Belanda berhasil merebut benteng Huraba. Pasukan MBK Tapanuli dan Brigade B mundur ke Huta Tolang. Posisi benteng Huraba yang diduduki pasukan Belanda ini sangat strategis dan menjadikannya garis front utama untuk mempertahankan wilayah Padang Sidempuan. Karena itu, pasukan Belanda waktunya untuk melakukan pertahanan di benteng Huraba. Sementara itu, di Huta Tolang, komandan MBK yang datang dari Penyambungan mengumpulkan seluruh pasukan yang ada dan melakukan konsolidasi untuk penyerangan balasan terhadap pasukan Belanda yang sudah bertahan di benteng Huraba. Dalam pertempuran di benteng Huraba ini, pasukan gabungan memulai penyerangan pada saat fajar dengan menggunakan mortir. Pertempuran ini terjadi sangat heroik dan membutuhkan waktu. Baru pukul 16.30 pasukan gabungan berhasil memenangkan pertempuran dan benteng Huraba dapat direbut kembali. Pasukan Belanda yang dikalahkan mundur ke Padang Sidempuan. Dalam pertempuran ini ditaksir cukup besar kerugian yang dialami oleh pihak pasukan gabungan, baik jiwa maupun materi. Dari anggota pasukan MBK Tapanuli sendiri yang gugur sebanyak 11 orang dan dari pasukan Brigade B sebanyak 16 orang. Sementara dari barisan laskar dan rakyat yang tergabung dalam pertempuran heroik itu tidak pernah tercatat berapa orang yang sudah gugur. Pada 3 Agustus 1949, gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia disepakati. Kemudian dilanjutkan perundingan yang disebut Konferensi Meja Bundar. Sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag. Dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. Hasil perundingan itu antara lain dan yang terpenting bahwa kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan diserahkan selambat-lambatnya pada 30 Desember 1949. Di masa awal kemerdekaan, Kota Padang Sidempuan merupakan pusat pemerintahan dari Lembah Besar Tapanuli Selatan dan pernah menjadi ibu kota Kabupaten Angkola Sipirok sampai bergabung kembali Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya, berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Utara nomor 135 garis miring 1595 garis miring 2001 tanggal 5 Februari 2001. Maka diusulkan pembentukan Kota Padang Sidempuan yang menghasilkan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Padang Sidempuan. Akhirnya, pada 17 Oktober 2001, oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia diresmikanlah Padang Sidempuan menjadi kota dan eksis hingga sekarang.
Seiring perkembangannya, Kota Padang Sidempuan memiliki sejumlah objek wisata yang dapat dinikmati pengunjung. Dua di antaranya yang paling terkenal adalah Tor Simar Sayang. Ini adalah kawasan objek wisata alam favorit di Kota Padang Sidempuan. Terletak di Kelurahan Batang Ayumi Julu atau sekitar 20 km dari pusat Kota Padang Sidempuan. Objek wisata ini berada di lokasi perbukitan yang dipenuhi pohon rindang. Karenanya kita harus melewati jalan berliku dan penuh tanjakan sepanjang 4 km lebih untuk mencapai puncak bukit tersebut. Dari puncak, kita bisa menyaksikan pemandangan tiap sudut Kota Padang Sidempuan. Khususnya di malam hari, kita bisa melihat kerlipan lampu kota dan cahaya lampu kendaraan. Kemudian ada wisata Aek Sijorni, artinya air yang jernih atau bersih. Ini adalah sebuah objek wisata berupa sungai yang panjang dan dinamai Sungai Sijorni dengan air terjun bertingkat. Sungai ini sangat unik dan ramai dikunjungi wisatawan lokal dan juga wisatawan asing. Berlokasi di Ae Nibung, Desa Sane-Sane, Batang Angkola, sekitar 30 km dari pusat Kota Padang Sidempuan. Air terjun ini mempunyai air yang jernih seperti kristal dan arus yang sangat kuat. Hawa di daerah tersebut dingin dan sejuk, sangat cocok sekali untuk mandi. Airnya tidak pernah berlumpur bahkan ketika hujan deras. Nah, seperti itu sejarah asal-usul Kota Padang Sidempuan yang ada di Sumatera Utara. Dan juga terkait asal-usul penamaan Padang Sidempuan dan sejarah dari masa ke masa termasuk masa penjajahan Belanda. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak kisah atau sejarah asal-usul kota-kota lainnya di Indonesia. Serta Anda juga bisa menyimak legenda, cerita rakyat, ataupun dongeng Nusantara yang telah tersedia. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita lainnya.